Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal menarik seputar Islam. Dalam video saya Islam kali ini akan dibahas mengenai keberadaan jin dalam pandangan Islam. Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah, layaknya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Hanya saja, jin berada di alam yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia, meski mereka mampu melihat kita. Apakah manusia dapat melihat jin? Jawabannya adalah mungkin bisa, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 27, "Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka." Dari firman tersebut, tidak semua orang bisa melihat sosok jin secara langsung kecuali hanya orang tertentu selain Nabi. Dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad syahih disebutkan dari Jabir ibnu Nafir dari Abi Salabah Al-Qunsya radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jin terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah jin yang mempunyai sayap dan dapat terbang di udara. Kelompok kedua terdiri dari jin yang berbentuk ular dan anjing. Sedang kelompok ketiga adalah yang bisa berubah bentuk dirinya. Dari hadis tersebut, maka dapat disimpulkan jenis-jenis jin diantaranya yang pertama, jin bersayap. Jin bersayap adalah jin yang mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam kisah Nabi Sulaiman, jin inilah yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dari Yaman, negeri Sabah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, jin berbentuk ular. Menurut sebuah riwayat, tidak sedikit ular yang sejatinya adalah jin dan tidak sedikit pula yang merupakan penjelmaan dari jin. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di mimbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bunuhlah ular, bunuhlah Zul al-Tifyatayan dan al-Abtar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan. Yang ketiga adalah jin berbentuk anjing. Adapun anjing yang boleh dibunuh adalah anjing yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya. Sebab anjing jenis ini adalah syaitan. Dalam hadis riwayat Ibnu Az-Zubair ditahrij oleh Muslim dalam syahihnya disebutkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah kami untuk membunuh anjing. Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya, yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami membunuh anjing. Seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah syaitan. Yang keempat adalah jin berbentuk kucing. Selain dapat berbentuk ular dan anjing, jin juga dapat berbentuk kucing. Jin yang menjelma menjadi kucing yang indah atau berwarna putih adalah jin-jin perempuan. Adapun kucing hitam biasanya adalah setan. Dalam Majmu' Fatawa bin Taimiyah disebutkan bahwa Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam. Sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Yang kelima adalah jin yang dapat berubah bentuk. Jin memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya ke dalam berbagai macam bentuk. Tentunya ini karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan bentuk ini memungkinkan jin menampakkan diri dalam berbagai bentuk. Namun, tidak semua jenis jin dapat melakukan hal ini. Hanya beberapa jenis jin saja yang memiliki kemampuan seperti ini, yaitu jin ifrit, jin al-marid, dan syaitan. Agar terlindung dari gangguan jin dan setan jahat, hal yang harus dilakukan adalah memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir dan berdoa setiap waktu. Demikian pembahasan dari saya Islam kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu agama Islam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.